Halo teman-teman, Fazril di sini dan selamat datang di channel Jet Komputer. Setelah 2 tahun lamanya, baru kali ini aku ngupload lagi video dan ya, rakit PC lagi. Dan PC-nya cerita sedikit. Jadi PC ini tuh gue rakitnya pada November 2023 dan itu lama banget kan. Sekarang hari ini tuh pas gue record ini tanggal 30 Juni 2024. Jadi kisaran 8 sampai 9 bulanan lah. Gue agak lupa sih berapa totalnya. Kalau nggak salah 8 jutaan gitu pas gue rakit. Tapi di tanggal ini, tanggal 30 Juni 2024 itu beda lagi harganya yang pasti. Entah itu naik atau entah itu turun, nanti gue kasih tahu di akhir video. Di sini tuh gue pakai buat gaming, ya pastilah gitu gaming, terus juga ngediting, terus juga tugas-tugas video dan apapun. Sampai sekarang PC ini masih awet, kayak nggak ada turun performa sedikit pun gitu dari pertama kali install sampai sekarang juga masih awet banget. Cuman ya waktu itu ya selama 9 bulan pasti agak kotor-kotor dikit gitu lah ya. Oke, langsung aja kita masuk ke komponennya apa aja yang gue pakai. Dan menurut gue ini adalah PC yang paling worth it untuk kalian build itu di tahun 2024. Bakalan awet gitu sampai 3 tahun 5 tahun ke depan. Jadi let's go komponen. Jadi komponen pertama yang kita bahas adalah motherboard. Motherboard yang aku gunakan yaitu ASRock H610M HDV M.2. Support Intel generasi ke-14, 13, dan 12. Soketnya yaitu LGA 1700. Udah pasti DDR4, RAM-nya udah dual channel up to 3200 MHz. Ini motherboardnya support M.2 tapi hanya Gen 3 aja, Gen 3X4 gitu. Kalau dari harganya sekitaran 1.068.000. Nanti linknya ada di bawah. Kemudian di sini prosesor yang gue pakai adalah Intel Core i3 12100F. Soket FC LGA 1700, punya 4 core, 8 thread, dan kecepatannya itu adalah 3,3 GHz yang bisa di overclock sampai maksimumnya 4,3 GHz. Support DDR4 dan DDR5. Bandwidthnya bisa sampai 76,8 GB per second. Maksimum derajatnya 100 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, konsumsi dayanya itu 58 watt sampai maksimumnya 89 watt. Dengan harga di Tokopedia lagi yaitu 1.289.000. Lebih ideal atau yang aku saranin itu Intel i5 12400. Kemudian selanjutnya RAM-nya di sini menggunakan Knox Aperture DDR4 dengan kecepatan 3200 MHz, 8 GB dual channel. Jadi totalnya 16 GB dengan Intel XMP 2.0. Jadi Intel XMP ini itu buat overclocking supaya lebih mudah dan lebih enak. Gue sengaja ngambil yang warna putih supaya lebih cocok aja gitu di casingnya supaya lebih adem. Selanjutnya komponen paling penting buat para gamer yaitu VGA. SFX Swift 210 AMD Radeon RX 6600 baru, punya clock speed sebesar 1626 MHz, kemudian juga punya bandwidth 128 bit, memory size-nya 8 GB, juga udah GDDR6, kemudian udah dual fan juga, jadi gak mungkin panas. Kalau dibandingin dengan Nvidia itu AMD ini hampir setara dengan Nvidia GeForce RTX 2070. Untuk gaming itu udah libas semua sih, udah high gitu aja, udah aman pokoknya.
Konsumsi daya atau PSU yang direkomendasikan untuk menggunakan VGA ini itu adalah PSU yang bersertifikasi bronze 80 plus bronze dengan kapasitas sebesar 550 watt. Itu minimumnya. Kalau lebih besar lebih bagus. Dengan harga VGA 3,2 juta. 3,3 juta lah. Lanjut ke storage yang gua gunakan di sini, yaitu cukup satu aja. Adata XPG SX 8200 512 GB M.2 Gen 3 X4 dengan klaim dari XPG-nya read speed sampai 3500 megabit per second, megabyte per second, kemudian write speed-nya sampai 3000 megabyte per second, udah support NVMe 1.3. SSD NVMe ini itu udah nggak ada di pasaran ya teman-teman, jadi aku bakalan saranin SSD yang ini, SSD Kyokuzen M.2 NVMe 512 GB Gen 3 X4. Untuk mensuplai VGA 6600 di sini gua menggunakan PSU VSP HV Pro 85 Plus 550 watt bronze. PSU ini tuh cukup laris ya di pasaran dengan penjualan sampai lebih dari 1000 penjualan dengan harga Rp705.000. Kekurangan dari PSU ini tuh belum modular ya, belum bisa dicabut pasang, jadi agak ribet juga gitu ngurusin kabel di dalam casingnya. Next, lanjut untuk mempercantik dari PC yang gue pakai CPU fan Jonesbo CR1400 yang putih. Jadi Jonesbo ini itu selain cantik dari tampilannya udah mendukung ARGB juga, ada adaptive RGB. Jadi kita tinggal pasang 4 pinnya ke controller di belakang, nanti kita bisa ngatur warna-warna dari RGB-nya pakai remote gitu. Kemudian selanjutnya untuk mempercantik lagi, gua menggunakan fan casing Infinity Twister yang 3-in-1 yang udah include controllernya. Jadi gua ngambil fan ini tuh supaya bisa ngesinkron sama CPU fan gua gitu. Jadi CPU fan-nya tinggal dimasukin ke controller Infinity ini. Tapi teman-teman, dari fan ini tuh masih ada kekurangan menurut gue pribadi. Jadi fan ini tuh nggak bisa diatur speednya. Jadi gue saranin untuk beli yang ini aja, fan Moonlight 12 cm sinkron RGB PWM Coolmoon. Udah laris manis dengan 1000 penjualan. Linknya ada di deskripsi. Casingnya sebenarnya selera masing-masing sih. Di sini gue ngambilnya casing Venom RX Frava yang udah include 2 fan di depan. Tapi gue agak kurang sreg sih sama fan di depan, soalnya fan yang di depan ini nggak bisa sinkron dengan controller Infinity-nya. Jadi fan ini tuh yang di depan cuman bisa diatur pakai tombol restart dari casingnya. Jadi nanti kedepannya mungkin 2 fan ini bakalan gue ganti supaya bisa sinkron semuanya gitu. Kemudian ini untuk tambahan di sini karena casingnya cukup terbuka ya. Jadi gue beli tambahan dust filter di bagian atas dengan ukuran 12 x 24 cm untuk nutupin airflow gitu, untuk nutupin debu-debu yang masuk ataupun yang keluar dari atas. Dan satu lagi dust filter di bagian bawah untuk nutupin bagian power supply-nya supaya power supply-nya nggak kotor di dalamnya. Soalnya untuk ngebersihin power supply itu kita harus ngebongkar si PSU-nya, dan itu setelah kita ngebongkar kita nggak bisa klaim garansi lagi. Dan game yang pertama yang kita tes adalah Apex Legends. By the way, ini video lama. Video ini aku dibantu sama temanku, Ruli namanya. Dia bakalan ngebantu ngetes performa dari PC ini. Oke, di sini kita pertama ngetes game Apex Legends ya. Nah, di sini kita menggunakan resolusi 1080, lalu settingannya very high ya. Lalu di sini kita mendapatkan 144 ya. Kita tes. Stromberg, grab your supplies.
usage sekitar 76 ya. Ya, seimbang. Game yang kedua kita tes yaitu adalah Dota 2. Halo, oke. Cek, karena si Ruli tadi nggak bisa main Dota, jadi untuk kali ini gamenya dites sama saya. Oke. Resolusinya 1920 1080p. Ini monitor 165 Hz. Tapi untuk sekarang pakai 144 Hz. Dan ya kayak gini. Untuk basic settings atau grafiknya kita di base looking. Terus ke advance kita sedikit dinaikin lagi. Soalnya pengen ngetes gitu. Oke, semuanya siap, ready. Dan ya, invoker. Kenapa invoker? Karena skillnya banyak. Jadi worst case-nya gitu kalau misalkan kita bagian lagi nge-war banget gitu, lagi parah banget grafiknya, jadi kelihatan gitu ngedropnya sampai seberapa. Oke, teman-teman lihat di sebelah kiri sini itu ada temperatur, ada juga clock, wattnya juga sampai 100, mentok 100 ini 100 watt. Dan usage-nya, teman-teman lihat usage-nya teman-teman. Untuk sampai 98 aman lah ya. Coba kita ngedrop sampai gila-gilaan. Dropnya sampai 60-70 tadi gue. Jadi aman, apakah worth it? Worth it. Oke, next game. Game yang ketiga, Genshin Impact. Oke guys, di sini kita bakal ganti settingan grafiknya ke 1.5. Kita tes ke 1.5. Sama yang lainnya udah high guys, cuma full high gitu. Udah sih harusnya. Ini ekstrim. Udah. Ini high guys. Mampus nih PGA. Sabar. Mampus nih PGA nih. Enggak akan. TDP cuma 100 watt doang. Apaan serius? Apaan? Joy. Gini. Game keempat yang kita tes itu Honkai Star Rail. Di sini kita tes game yang lagi populer, HSR, yaitu Honkai Star Rail. Di sini kita mendapatkan settingan very high, lalu rendernya 1,4 ya, dan resolusi Full HD. Kita tes team fight-nya. Susah banget. Nah, aku matiin. Apanya? Udah mati? Mati? Oh ini. Ini bener harus kunci banget. Masalahnya gue belum tahu ini musuh yang baru kayak gimana, kan meledak nggak sih? Ini kan heal ya ultinya. Kemudian game selanjutnya yang kita tes benchmark dari Shadow of the Tomb Raider. Ini game AAA yang cukup berat. Di sini kita menggunakan settingan normal, nah presetnya medium. Nah shadow quality low, naikin aja. Semua naikin. Ke high lah, jangan high guys. High aja udah kita stop. Jadi kita mainnya di. Nah kita jadi mainnya di grafik preset high ya. Kita run benchmark dulu. Oke, kita menggunakan 144 Hz ya. Di sini kita mendapatkan 115-an. ¡Hey! ¡Cuidado, niños! Mulai drop. Usage-nya 95. Game kayak gini nggak usah gede-gede kan ya? Iya. Tapi lebih semakin gede kan lebih smooth. Tuh, di sini kita bisa lihat tuh penggunaan GPU bound berapa persen. Nah, kita di sini pakai RAM 16 GB ya. GPU bound apa?
GPU Bond yang kepake, GPU yang terpakainya. Selanjutnya kita tes game FPS yaitu Valorant. Di sini kita tes Valorantnya sambil streaming. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat hasil full streamingnya, itu udah gue cantumin di deskripsi ya linknya. Kita coba lihat settingannya dulu guys. 60 setting low ya. Mungkin belum bisa dinyalain. Next class British. Udah mati. Ada yang ngepick itu depan. Nah itu baru. Ada lagi. Nur, anjay. Lagi, anjir. Mantap, 3 kali udah cukup lah. Udah lebih dari cukup lah ya. Ya ini udah mulai nyaman guys. Gini udah mulai ini. Ayo tugasnya menang. Wah, ngegenjreng tadi. That's 3. Udah mulai enak ini mouse-nya. Udah mulai. Nah. Wow. Lihat. Ini version 1.1 yang baru update 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Kita bakalan tes Wuthering Waves. Di sini kita bakalan cek dulu ya. Grafik yang kita gunakan itu udah advance. Udah paling maksimum 60 fps. Semuanya di-onin, nggak ada perubahan apapun, advance aja. Oke teman-teman, sesuai janji di awal, gue bakalan nge-compare antara harga gue rakit dan harga sekarangnya. Dan ini dia harga pas gue rakit. Lalu ini harga sekarang. Kalau dua-duanya di-compare kayak gini, itu kelihatan ya ada perbedaan, apalagi di bagian RAM-nya. RAM-nya itu cukup naik ya dari harga dulu sampai harga sekarang. Oke, kita bisa tarik kesimpulan bahwa PC ini tuh udah bisa libas semua game ya. Kayak game terbaru sekarang pun Wuthering Waves gitu yang terbilang berat, yang pakai Unreal Engine 4 itu bisa dilibas dengan enaknya, dengan gampangnya di grafik advance, bisa stabil di 60 fps. Jadi PC ini tuh benar-benar worth it buat kalian yang lagi pengen main game dengan high grafik, apalagi game-game RPG kayak gini. PC ini tuh udah sangat bisa memenuhi kebutuhan kalian. Buat teman-teman yang masih hunting komponen PC dan nemu video ini, semangat buat teman-teman untuk baca setiap spesifikasinya, jangan sampai salah milih barang dan pada akhirnya nggak cocok gitu sama casing, ataupun ya nanti malah jadi rugi gitu beli barangnya dan nggak kepake. Jadikan video ini sebagai referensi. Saya Fazril undur diri, terima kasih telah menonton. Dadah.